Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kita selama 15 menit insyaallah akan melanjutkan bahasan tentang fikih. Dalam hal ini sudah sampai bab wudu menurut berbagai mazhab ya. Ada perbedaannya dan ada yang samanya ya. Yang banyak yang sama. Kemarin itu wudu adalah wajib menurut ijma. Jadi semua ulama fikih sama tentang wajibnya wudu. La yaqbalullahu salata illa bitahhurin. Allah tidak menerima salat seseorang kecuali dengan bersuci. Wa la yaqbalu shadaqah min gululin. Dan Allah tidak menerima sedekah dari harta hasil penipuan. Kemudian siapa yang wajib berwudu adalah orang balik yang berakal. Maka ini menjadi 3 syarat semua ibadah itu IBB, Islam balik berakal. Untuk semua ibadah, jadi syarat di awal itu 3. Baru yang lainnya yang berbeda. Islam balik berakal. Kalau saya ke anak-anak mengajarkan begitu. Jadi ada 9 syarat. Sholat misalnya, mulai dari awal Islam balik berakal. Baru syarat berikutnya kapankah wudu itu diwajibkan? Ini juga sepakat ahli fikih itu saat hendak sholat. Saat hendak sholat, termasuk sholat jenazah. Termasuk sholat jenazah. Kalau tawaf itu bahkan ada yang menyebut tidak wajib sebagian, tapi sebagian nanti akan kita bahas ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak salat, bersihkanlah wajahmu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu, ilal marafiqi, wa masahu bi ru'usikum, sapulah kepalamu, wa aydiyakum, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Itu di Quran cuma disebut 4. Basuh muka, cuci tangan sampai sikut, sapu kepala, dan mencuci kaki. Tapi nanti hasilnya dari ayat ini ahli fikih menjadi 6. Di Quran tadi 4, tapi nanti setelah jadi fikih itu jadi 6. Ayat Quran dan hadis itu bahan mentah, lalu diolah dalam pabrik fikih, maka nanti produk fikih itu yang bisa langsung dinikmati ya. Menjadi niat dimasukkan jadi rukun wudu dan tertib berurutan menjadi rukun wudu. Tapi ini tidak semua imam. Ada yang menyebut tertib itu bukan rukun wudu, hanya sunnah aja. Jadi 6 itu tidak sepakat juga. Cuma 5 berarti yang sepakat. Niat. Sekarang dari sini mulai kita setara. Ada 10 menit. Apakah niat merupakan syarat wudu? Syarat itu sesuatu yang menentukan sahnya sesuatu. Menentukan sahnya sesuatu. Tapi di luar sesuatu itu, seperti niat apakah di luar wudu atau di dalam wudu. Niat itu bagian dari syarat wudu, tapi juga masuk ke dalam rukun wudu.
Niat juga masuk ke dalam di luar sholat, jadi syarat sholat namanya. Kalau niat dimasukkan ke dalam sholat, jadi rukun sholat namanya. Itu bedanya syarat dan rukun. Syarat sesuatu yang menentukan sahnya ibadah, bagian dari, bukan bagian dari ibadah atau di luar ibadah. Bila tidak dipenuhi tidak sah. Itu niat. Rukun sebaliknya, sesuatu yang merupakan yang menentukan sahnya ibadah dan bagian dari ibadah, itu rukun. Bila tidak terpenuhi syaratnya tidak sah. Itu usul fikih yang sudah pernah kita bahas ya di Al-Waraqat, itu. Nah, ini apakah niat itu syarat wudu? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Jadi dari 4 imam itu cuma Imam Hanafi yang tidak. Niat adalah syarat wudu. Sebab syarat itu berada posisinya di luar wudu. Maksudnya sebelum kita wudu niat sudah ada duluan. Makanya niat itu di luar wudu, maka menjadi syarat dari ibadah. Jadi syarat, termasuk syarat wudu, karena di luar wudu, sebelum wudu kita mulai niat sudah ada duluan. Ada Abu Saur, ada Daud bukan Nabi Daud Az-Zahiri terkenalnya. Daud Az-Zahiri hampir punah. Madhab ini punah, tapi bukunya masih ada. Ibnu Hazm, bukunya Al-Muhalla, yang mirip dengan Daud Az-Zahiri itu di Indonesia itu Persis, mirip Daud Az-Zahiri. Lebih banyak melihat sisi dohir ayat, dohir hadis, dohir ayat, dohir hadis. Misalnya yang diharamkan ada 4 di Quran itu, udah dia nggak mau lebih dari 4 ini. Biarpun hadis menyebut nggak jatuh haram, jatuhnya makruh. Karena Quran tidak menyebut, dia menggunakan innama itu pembatasan. Sesungguhnya innama harrama alaikum, sesungguhnya yang diharamkan buat kamu itu adalah darah, daging babi, bangkai sembelihan bukan atas nama Allah. Karena di Quran tidak disebut anjing, maka anjing tidak dimasukkan ke haram. Makanya jatuhnya apa? Jatuhnya makruh. Termasuk burung elang, amfibi, itu tidak berani dia mengatakan haram, karena di Quran tidak disebut. Hadis memang disebut, tapi tidak jadi haram, jatuhnya makruh. Kenapa? Kalau dijadikan haram berarti Nabi menambah. Dia bilang begitu. Itu diantaranya Daud Zahiri. Tapi jangan dituding, oh, orang Persis doyan anjing dong. Ya enggak juga, enggak makan juga dia, Pak. Enggak makan kodok juga, enggak, meskipun tidak mengatakannya haram. Ini masalah hukum. Jadi jangan kita wah doain anjing dong kalau gitu, enggak. Madhab Hanafi dan As-Saur ya, beda. Abu Saur dengan As-Sauri beda. Abu Saur dan As-Sauri itu beda. As-Sauri itu juga dia ahli sufi juga ini, Imam As-Sauri itu, tapi ahli fikih juga. Itu enggak bagian dari syarat wudu. Niat itu Persis juga sama, tidak memasukkan niat kepada syarat wudu. Itu Hasan dalam soal jawab itu bukan syarat wudu. Tapi saya hijauin yang termasuk syarat wudu. Karena ada Imam Syafi'i-nya, Pak. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Kalau ini masuk Salafi di sini Imam Ahmad. Salafi itu lebih banyak Imam Ahmad. Oke. Imam Ahmad, versi Ibnu Taimiyah, versi Abdul Wahab. Kalau diurut ujungnya Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, kemudian Abdul Wahab, maka disebut Wahabiyah. Meskipun dia tidak mau disebut Wahabi. Tapi orang luar itu Salafi, Muhammadiyah, Persis disebutnya Wahabi sama dia itu. Kenapa?
nggak kunut, pokoknya nggak kunut Wahabi. Itu untuk penyederhanaan. Padahal nggak begitu sih sebetulnya. Sebab berbeda pendapat, mereka berbeda pemahaman tentang apakah wudhu itu termasuk ibadah mahdoh atau ibadah rasional, ghair mahdoh. Itu yang buat mereka berbeda. Jadi rupanya imam saja menentukan wudhu itu mahdoh dan bukan mahdoh itu beda. Beda. Wudhu itu mahdoh atau bukan mahdoh. Itu. Yang mengatakan wudhu itu mahdoh, niat wajib harus. Yang mengatakan wudhu itu rasional bukan mahdoh, niat tidak perlu. Tapi sebetulnya bapak-bapak, meskipun kedua madhab ini mengatakan niat masuk kepada syarat wudhu atau bukan, semuanya pakai niat. Gak mungkin itu orang yang waras mengajarkan sesuatu tanpa niat itu. Jadi tenang aja, meskipun kelihatannya berbeda, toh sama aja, sama-sama pakai niat kok Pak. Cuma kesimpulannya doang, ada 3 menit. Membaca basmalah sebelum wudhu wajib menurut Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kalau menurut Imam Ahmad wajib. La wudu'a liman lam yudhkar rusmallahi alaihi. Tidak sah wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Basmalah dimasukkan kepada wajib menurut Imam Ahmad. Yang lain enggak. Yang lain mengatakan sunnah. Saya kasih hijau yang sunnah karena ada Imam Syafi'i di sini. Kalau Imam Ahmad wajib itu. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama atau jumhur ulama, ada baca basmalah. Di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Dari 4 imam yang tidak mengatakan wajib adalah cuma Imam Ahmad. Dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Tapi riwayat Imam Ahmad ada. Pendapat kedua ini tampaknya lebih kuat karena alasan berikut. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, la tawaddu'a kama amarakallah. Pendapat kedua yang mengatakan sunnah tampaknya lebih kuat karena alasan berikut. Berwudulah sebagaimana yang diperintah Allah kepadamu berwudu. Jadi basmalah pada umumnya jumhur ulama itu sunnah. Yang mewajibkan itu Imam Ahmad. Hukum membasuh tangan sampai pergelangan sebelum wudu itu kan tidak ada di Quran. Adanya hadis membasuh tangan sebelum wudu 3 kali. Logikanya tangan ini dipergunakan untuk mencuci seluruh anggota wudu. Kalau tangannya nggak bersih, bagaimana yang nggak bersih bisa mencucikan yang bersih gitu. Makanya disunahkan. Imam Syafi'i, dan Imam Malik, saya kasih hijau, adalah termasuk sunnah wudu secara mutlak. Pokoknya sunnah. Menurut Daud Zahiri sunnah karena kesucian tangan diragukan, sama, cuman alasannya berbeda. Menurut Imam Ahmad tergantung tidurnya. Kalau tidurnya malam atau tidur siang itu berbeda. Jadi kalau menurut Imam Ahmad, kalau tidurnya malam hari, kemudian kita subuh wudu, cuci tangan sampai pergelangan tangan. Karena kita tidak tahu tangan itu mampir di mana. Semalaman kan tidak sadar. Tetapi kalau siang hari tidur sebentar, lalu bangun wudu, gak mencuci tangan sebelumnya nggak apa-apa. Tapi ini nggak soal, toh semuanya juga mengatakan sunnah. Ada wajib ya, wajib. Dia sunnah wudu ya, ya sunnah. Ini nggak soal semua, sebetulnya ini nggak soal sama sekali ini. Mau tidur siang, tidur malam, cuci tangan nggak ada masalah ini. Cuman hukumnya begitu. Dalil nas, ini dalil nasnya. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya tidak disebut tidur siang atau tidur malam, tidur lama atau tidur sebentar. Ini yang disebut dengan mutlak.
Mutlak itu tidak ada kaitan, tidak dikaitkan dengan misalkan teh itu mutlak. Kalau teh manis itu udah mukoyan namanya, udah mukoyan. Diharamkan bangkai misalkan, diharamkan darah itu mutlak, darah apa saja. Tapi kalau diharamkan darah yang mengalir, itu bukan mutlak kalimat begitu, namanya muqayyad dalam ilmu usul fikih. Ini mutlak, bangun dari tidurnya, nggak disebut tidur siang, tidur malam, tidur kapan, tidur lama, tidur sebentar, pokoknya tidur aja. Berarti ulama yang mengatakan setiap bangun tidur, setiap mau wudu harus cuci tangan sampai pergelangan, dia menjadikannya mutlak, tidak pakai kaidah, pengecualian. Jangan mencelupkan tangannya ke tempat wudunya sehingga dia mencuci tangan sebanyak 3 kali. Nah, pakai ini. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Nah, ini disunahkan ini. Di mana letak perbedaannya? Bila memandang zahir hadis, apa adanya kalimat hadis tadi, membasuh tangan sebelum wudu itu hukumnya wajib. Melihat zahir hadis mah, melihat hadis tadi, apa ada kan perintah. Apabila kamu bangun dari tidurmu, jangan kamu mencelupkan tanganmu ke dalam tempat wudu sehingga kamu mencucinya 3 kali. Perintah ini, perintah menunjukkan wajib. Itu zahir hadis. Yang sebagian tidak memandang zahir hadisnya. Dia memandang yang kedua ini begini. Kenapa mengatakan sunnah? Jika ayat Quran surat 5, surat Al-Maidah ayat 6 itu sudah menyebutkan semua rukun wudu, yaitu 4, maka perintah dalam hadis tidak dihukumi wajib. Nah, seperti yang tadi tentang bangkai itu, tentang yang diharamkan itu. Karena kalau dihukumi wajib, jadi nambah rukun yang ada di Quran, dan itu ulama ini nggak mau. Maka jatuhnya hadis-hadis tentang basmalah, hadis tentang mencuci tangan, semuanya akan dihukumi sunnah karena Quran menyebutnya baru cuma 4. Seperti tadi yang diharamkan haram, yang dimakan itu 4. Apapun yang ada dalam sunnah jatuhnya kepada makruh. Logikanya sama dengan ini. Yang disebut di Quran 4 rukun wudu, apapun hadis berbicara tentang cuci tangan sampai pergelangan, tentang niatlah, tentang yang lain, itu dinilai sebagai sunnah. Waktunya sudah habis, nanti kita akan ketemu di hukum berkumur-kumur dan istinsyak insyaallah. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung, istinsar mengeluarkannya. Mudah-mudahan mohon diingat, kita dikumur-kumur berhenti ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.